Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku ada di rumah seseorang cantik jelita, klien aku. Cie. Orangnya lagi di belakang main handphone terus. Oke, maklum lah, baru tenar ya. Selepas dari karmiknya. Oke, toxic sebuah hubungan. Capek ya melayani orang-orang seperti itu ya guys. Oke, kita baca doa seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita, terutama dengan orang yang menzalimi kita. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabbi, please show me about the karmic. Perasaannya karmik ke divine masculine. Apa yang dia ingin katakan dan tindakan kepada karmik setelah melihat maskulin banyak kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, penuh kemunafikan guys. Penuh dengan kemunafikan, dan dia coba belajar untuk menjadi feminim, tapi ternyata itu membuat dia stres sendiri. Kasihan dia loh. Serius ini gue baca. Oke, pembayaran karma guys. Ya. The Justice. Oke, pembayaran karma. Jadi si karmik ini dia minta keadilan nih sama si maskulin ya, karena dia ingin ada kejujuran dan ingin berbagi adil, berbagi sama. Tapi ternyata di sini juga bisa pembayaran karma. Wow, ininya setengah lagi. Apa nih? Oke, mereka lagi banyak masalah nih, karmik sama DM. Ya, karmik juga sedang berpikir, kira-kira kalau dia minta keadilan ini bakal ada masalah nggak nih sama DM. Ya, di sini yang kulihat. Kita lihat karmik ke depan maskulin. Karena dia ingin kejelasan suatu hubungan, ya. Di sini. Dan dia juga antara takut atau tidak untuk memutuskan hubungan ini bersama divine maskulin. Karena banyak kebingungan ya antara mereka untuk mengendingkan atau tidak dunia percintaannya mereka. Wow. Karena dilihat si maskulin kan banyak kehancuran. Jadi si feminim, si karmik ini ingin kepastian hubungannya mereka ini mau diendingkan atau disukseskan di sini. Karena ada keputusan secara sepihak. Oh my god. Ini serius nih. Kartunya. Dek. Oke. Kenapa kak? Kenapa ya? Energi gue ya? Kita lihat dulu ya. Jangan itu dong. Ini serius nih. Kenapa dikawinin gue? Ada perceraian juga nih, perpisahan. So jadi gini ya, si karmik ini merasa sombong ya. Dia bilang ya nggak masalah juga kali lu ninggalin gue, kata dia, atau gue yang perlu ninggalin lu ke DM ya. Karena apa? Gue orangnya berani mengambil resiko ya untuk kebahagiaan gue sendiri, dan gue orangnya selalu mempunyai daya pikat di sini. Dan dia mendapat kabar nih banyak ya, untuk keberhasilannya dia atau dia disenangi orang juga banyak. Cuma di sini yang aku lihat si karmik ini sombong, angkuh, sampai dia bisa mengambil resiko untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan. Ya, di sini karmik ini kehilangan segalanya loh. Karena dia ingin mengendingkan pembayaran karma kepada DM. Kayaknya lu deh. Kan lu termasuk itu. Iya. Iya kan? Karena lu kalau bisa jangan sombong ya. Aku nggak tahu. Jadi gimana kak? Mau diudahin Andi ya? Iya, tapi jangan sombong, jangan angkuh. Ikhlasin aja. Iya, cuek aja. Iya. So gini ya, Kok tadi gak keluar kak? karena ini general. Oh. Aku ngambil dari perjalanan twin flame aku kan. Jadi karmiknya itu kan sudah keluar masuk di DM aku kan.
Dan memang kan aku yang udah menyerah, aku blok semua, ya kan. Akhirnya kan apa, kehidupan mereka morat-marit. Iya. Aku yang alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih kesehatan, karena kita ikhlas aja. Mati hidup, makan gak makan, siapa yang ngatur? Tuhan, Allah kan. Gitu. Nggak makan anggap aja puasa, gitu aja. Nggak makan 2 hari juga, yang penting Allah pasti ngasih air dimanapun. Orang tanpa air bisa mati, tapi orang tanpa nasi bisa hidup. Bener nggak? Iya dong. Jadi di sini karmik ini berharap sekali ada cinta segitiga lagi dengan orang lain, karena dia punya 2 pilihan. Oh my god. Yes. Ya, kan tadi kakak bilang Andi dikhianati lagi. Tuh, 2 pilihan tuh guys. Jadi si karmik ini ada 2 pilihan ya. Dia ada seseorang yang bisa, satu mempertanggungjawabkan, kedua di sini tentang keputusan dia. Jadi dia mempunyai komitmen dengan 2 orang ini. Jadi berselingkuh lagi nih karmik. Ya, karena dia orangnya menjaga rahasia dengan si DM. Oke, kita lihat prosesnya tuh dek, perceraian. Kalau pas kasus prosesnya mencerai. Iya. Jadi proses lu sama laki lu memang apa sih namanya, awalnya karmik ya. Tapi sekarang kan lu udah menyadari, sampai lu nikah akhirnya terbuka semua kan. Nah sekarang lu sudah mulai healing, alhamdulillah, dari readingan ya. Dan sekarang lu sudah menjadi hampir insyaallah menjadi divine feminine. Semua butuh proses, nggak ada yang langsung jadi seperti itu. Kalau feminim itu harus lepas ego, legowo ya kalau orang Jawa bilang tuh. Jiwa wanita itu adalah pasrah, bener nggak? Iya. Kalau laki-laki mana pasrah? Kagak. Kita lihat ya di justice-nya apa sama sini. Tuh kan perceraian. Karena divine feminim emang mau cerai. Karmik. Karena gue pengen bebas dari. Aduh, si karmik ini lagi minta keadilan. Jadi gini loh, lo mau ceraiin bini lu apa laki lu, terus nikahin gue, paham nggak? Oh ya? Ih, karmik ini begini mintanya ya. Jadi dia mau ngomong ke maskulin, takut kira-kira kalau gue ngomong kayak gitu berantem nggak ya di sini nih ya, karena kan demun ini pertengkaran, gosip segala macam. Kalau dia ngomong, lo mau ceraiin bini lo apa enggak, mau nikahin gue apa enggak gitu kan. Kalau gue ngomong kayak gitu kira-kira berantem nggak nih, soalnya ada Ace of Swords tuh, pemutusan secara sepihak. Dia takut diendingkan. Ini udah kelihatan nih jelas nih karmik. The moon please in karmik tuh maskulin. Jadi dia pakai trik nih dia tuh kan, sakit hati, Three of Swords. Jadi dia bilang, lo mau ninggalin feminim lo apa enggak? Kalau enggak, gue mau nyakitin lo lagi. Karena ada cinta segitiga kan? Dia ada pilihan lain. Paham nggak? Terus akhirnya maskulin lebih milih mana? Tadi dulu, kalau maskulin kan tadi udah dibilang, dia ego, nggak mau mengakui dia disakiti si karmik, ingat nggak? Iya. Kan ini jawabannya. Kan jawabannya. Karena iya. Aduh, kok bisa nyambung gini? Ini pakai energi gue, Kak. Kak, itu energi gue. Ini perasaan gue pagi loh bacanya loh, itu bisa nyambung begini sih. Ini ampun dah, ya Allah. Ini beneran loh. Serius loh. Oh iya kan tadi kan sia-sia. Dia sama karmik gak akan sia-sia. Kerja, karir semua sia-sia. Ini kan tadi pagi kan, aku baca kan, Iya. divine masculine sword-nya 2. Dia akan tersakiti dari si karmik dan juga di feminim, ya kan? Tapi dia tetap ego, nggak mengakui kejujurannya kalau dia kehilangan segalanya. Nah si karmik sekarang minta keadilan karena ada karma berjalan. Lo mau nikahin gue apa enggak? Ini bisa legal, ya. Tapi kalau gue ngomong kayak gini, dia ngomong nih, si karmik ngomong, lo mau ceraiin feminim lo apa enggak? Lo mau nikahin gue apa enggak? Akhirnya apa? Kalau lu nggak nurutin kata gue, ini berantem nih mereka, ya, karena banyak kepalsuan, banyak gosip. Nih gue bikin begini aja dah, tuh, ya, gue bikin begitu, ya.
Nah akhirnya cinta segitiga dong. Iya. Ya kalau lu nggak mau nikahin gue, otomatis gue akan nyakitin lu. Gue cari lagi yang lain. Gue putusin lo secara sepihak. Ini nyambung banget loh yang Berarti tadi si pagi. maskulin mempertahankan feminim. Egonya dia. Jadi gini, egonya dia gini loh. Dia nggak ngomong ke feminim kalau dia disakiti soalnya si karmik. Karmik, Malu dong kalau bilang aku disakitin oleh pelakorku atau pembinurku. Malu dong. Iya dong. Iya dong. Gak bahagia banget hidup lo. Harga diri gue dimain DWC katanya kan. Ya. Ini mutusin secara sepihak tuh. Kasih the justice-nya 2. Wassalamualaikum. Si karmik bener-bener parah. Udah dikasih yang setia ya. Karmanya double. Karmanya double, serius. Dia minta nikah, berantem pula, akhirnya diputusin secara sepihak sama si DM. Oh, DM-nya udahin. Iya, mau nggak mau. Tuh, karena pembayaran karma. Ending. Kasih karmiknya yang Ya dua-duanya. Jadi ego gimana sih? Dua-duanya ego gitu loh. Kita lihat ya, tuh kan. Kenapa ending? Karena dia tahu maskulin masih memintai defense femininnya. oh yes. Mampus deh lo. Demen banget ya. Gak apa-apa. Ayo semangat. Feminim dunia. Aduh. Beneran ya. Nyatanya gue ngerasain loh hidup gue lebih bahagia tanpa maskulin. Aduh, Maskulin di luar sana lebih banyak ngantri loh sama feminim. Contohnya Emberan. gue. Emberan, ini beneran loh. Ini kartu padahal gue baca tadi pagi, kenapa nyambung juga ya? Iya? Padahal tadi pagi loh, beneran loh. Nyambung juga sama kartu aku. Iya, ini nyambung banget perjalanannya. Gue merinding ini. Ya Allah Rob. Ini kehilangan segalanya nih si karmik nih. Makanya dia berbuat aneh lagi, mencari cinta yang lain. Tapi ganggu lagi Pet nggak? of Ganggu Wands. maskulin lagi nggak? Kalau gue rasa enggak, soalnya udah kehilangan semuanya sih. Kan udah ada pembayaran karma. Karena dia lihat si maskulin itu masih berkeliling di kehidupannya si feminim. Oh ketahuan. Kan the world masih memintai, memantau. Kenapa? Ibarat kayak WhatsAppnya DM gue kan. Kenapa nggak ganti foto dia sama perempuan? Kenapa cuma patung tai? Ya, kenapa patung itu? Karena untuk bikin si feminim cemburu. Pasti tahu dong, cewek itu dong atau laki itu ya kan? Pasti mau manasin si feminimnya. Ya merasa diduakan dong. Merasa tersakiti, ya mendingan gue sakitin dulu lagi, kata si karmik. Kita lihat tuh, wih. Five of Pentacles. Ini ada skandal yang terjadi di antara mereka nih. Sorry guys. Tuh kan? Kok terbalik? Sorry. Nggak boleh. Ternyata salah. Ayo. Tuh, selesai. Wassalam. The full-nya setengah. 3 lagi. Oh. Ini setengah-setengah nggak enak-enak nih. Karmik kehilangan pekerjaan, karmik kehilangan tujuan cintanya, karmik kehilangan action gilanya. Makanya dia berani mengambil action gila lagi. Kenapa? Untuk kebahagiaan dia sendiri. Ini lihat nih kartunya. Five of Coins, ya. Muka guguk. Nih ya. Kasih lihat ya. Five of Coins kan, dia merasa dibully, tapi dia ngebuang si maskulin juga. Kenapa? Gue balikin aja ya. Maskulin udah nggak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Tanggung, ya, ya kan? Si maskulin ya? Ini si maskulin nih. Kan kenapa dia ninggalin maskulin? Dia, ini kan dia si karmik, ya kan? Yaudah deh, lu masih juga mengintai, memantau si feminim. Ya lu gue suruh cerai, gue suruh legalin kisah kita, tapi lu nggak mau. Ya udahlah, mendingan gue tinggal lu, ya kan? Karena gue juga merasa dibuang, kata si karmik. Kenapa? Satu sisi si maskulin pekerjaannya tidak bagus, perjalanan cintanya pun tidak baik. Dan di sini dia merasa si maskulin ini tidak mengambil action, atau actionnya itu tidak membuat kebahagiaan buat si karmik. Makanya karmik berani mengambil resiko bahagiakan dirinya sendiri di sini. Tuh kan? Dia mau gayanya dengan kayak si feminim, mengambil keputusan dengan tegas. Si karmik.
Iya, mencari orang ketiga lagi. Ngikutin. Mengikuti gayanya si feminim. Yang lagi maskulin hidup susah begitu, mana ada yang mau, guys. So, nih, the king of sword, queen of sword. Gue Susah, berani. tapi kalau akhlaknya bagus sih nggak apa-apa sih, Kak. Nggak masalah. Nah, ini udah susah, akhlaknya juga kotor, mau ngapain, guys? Susah tuh. The Page of Wands. Dia makanya sombong, dia bertraveling nih. Si feminim mencari cinta lagi. Betul. Ini 2 lagi. Yang satu, ih hancur guys, beneran loh. The Tower. Jadi gini, si karmik ini coba mencari cinta yang baru tapi hancur terus, tidak ada kebahagiaan. Karena sini, tuh lihat aja kartunya. Dia memutuskan meninggalkan si DM, cari kebahagiaan buat dia sendiri, karena dia nggak mau ada orang ketiga, atau dia berani memutuskan karena ada orang ketiga untuk orang yang baru, maskulin yang baru. Tapi ternyata dengan cara sombongnya dia mendapat kabar kehancuran dari orang yang dia baru suka, orang baru. Nih, di sini. Karena apa? Ya karena dia menyakiti si DM lagi, karena DM sudah tersakiti kan. Dan dia nggak suka, DM masih mengintai si feminim. Di sini. Tuh dia stres nih. Si karmik. Tuh, karma ya, guys. Dia menyadari mendapati karma the Wheel, the Fortune, Four of Swords. Ya, dia menyadari karmanya dari perbuatan dia sendiri. Dia stres, depresi, overthinking, bahkan sini bisa sakit. Karena kenapa? Apa yang dia perbuat pelan-pelan untuk mendapati hasrat dia itu, terutama tentang seksual, sekarang dia harus tinggalkan. Ini enak banget bacanya, serius. Pahit, kayak jamu. Kayak gula makanya. Seriusan loh. Ini kenapa nyambung sama yang pahagi ya? Lo ngerasa gak sih? Nyambung banget. Kayak novel deh. Iya kayak novel, gue juga bingung sama bacaan gue. Orang banyak yang ngomong, ini perasaan kayak sinetron ya mbak. Ya, kalau Twin Flame memang gitu. Kalau yang benar-benar ngerasain perjalanannya ya, benar-benar tentang Twin Flame ya, itu memang ngerasain. Karmik tuh masculine. Parah. Look for a sign. Tanda-tanda karma. Petir loh ini. Orang kalau Siapa? Si maskulin atau karmik maskulin. Guys, lagi rumah tangga udah bener-bener coba. tuh. Look for a sign. Kalau orang udah look for a sign itu berartinya apa? Tanda-tanda karma. Kalau orang udah dikasih tanda gimana sih? Gitu. Ya. Wow. So guys, aku harap ini resyani buat kita semua. Ini nggak bagus banget bacanya karmik. Sorry ya untuk karmik ya. Kamu kehilangan segalanya dan kamu juga mendapati karma di sini. Yang kita bisa ambil dari pesan adalah sesuatu yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi pikirkan kembali sebelum kalian melakukan sesuatu, termasuk aku. Dan jangan menjadi sombong ketika kita diberikan kemewahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang pasangan. Jangan terlalu berlebihan mencintai pasangan itu melebihi Allah. Manusia selalu lupa ketika mendapatkan manusia mencintai kita, membuat kita bahagia, entah itu tentang seksual atau juga dengan kemewahan, menjadi lupa. Jadi di sini pesannya adalah jangan mengambil hak orang kalau bukan milik kita. Karena si karmis ini coba untuk meminta keadilan untuk dinikahkan, tapi ternyata mereka perang besar, saling menyakiti, bahkan ada orang ketiga masuk lagi. Si karmis juga memutuskan ingin keadilan, begitupun si DM memutuskan untuk keadilan. Kenapa? Karena si DM masih mengintai dunianya si feminim dan dia tidak suka, sehingga si karmis coba meninggalkan DM yang sudah jatuh miskin di sini karena DM sudah tidak ada pekerjaan, kehilangan pekerjaan, bahkan si DM sudah tidak mau berbuat resiko lagi untuk bersama karmik. So, karmiknya lah yang akan berbuat sesuatu untuk meninggalkan DM karena dia ada orang ketiga. Itu membuat karmik merasa sombong dan akhirnya dia hancur sendiri dari cinta barunya karena tidak ada kebahagiaan. So guys, aku harap ini resonate
dan kita semua belajar dari kesalahan. Jangan menganggap salah terus juga tentang karmik, tapi kita belajar dari kesalahan kita. Suatu kesalahan itu membuat kita dewasa ya, bukan membuat kita seperti anak kecil. Semua tergantung dari kalian belajar dengan seseorangnya. Jadi berhati-hati dalam berucap, bertindak, dan apapun yang kalian tanam, itu yang kalian tuai. Oke? So, thank you very much for anybody. Take care of you guys. Bye-bye.